Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab yang diselenggarakan oleh DKI Dompet Al-Quran Indonesia, lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan Basnas Republik Indonesia yang mengelola dana zakat, infak, sodakoh, dan juga wakaf secara amanah, profesional, dan juga tepat sasaran, yang insya Allah juga dari dana zakat, infak, dan juga wakaf ini kita salurkan sesuai tepat sasaran ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin zakat, infak, sodakoh tidak perlu lagi ke lembaga resmi DKI Dompet Al-Quran. Caranya langsung aja ikuti di deskripsi ini atau klik aja di media sosial kita, kirim pesan di Dompet Al-Quran Indonesia di website, di Google aja diketik Dompet Al-Quran Indonesia. Oke, next kita di pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apakah keistimewaan Masjidil Aqsa, Ustadz? Apakah ada dalil-dalil yang menyebutkan ketika kita sholat di sana kita mendapatkan pahala yang berlipat? Bismillahirrahmanirrahim. Benar bahwa Masjidil Aqsa itu masjid yang punya banyak keistimewaan ya. Tadi katakan dia masjid di mana Allah mengisrakan Nabi itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu. Dari sana kemudian Allah mi'rajkan ke Sidratul Muntaha itu. Jadi sejarahnya sangat panjang ya, sejarah Isra Mi'raj. Yang kedua, sekali lagi dia adalah masjid yang kedua setelah Mekah dibangun di bumi, muka bumi ini. Yang karena juga punya kelebihan yang tidak ada di masjid yang lain. Di antara ada hadis Nabi mengatakan begini, sholatun wil masjidil haram mi'atu alfi sholatin wa sholatul masjid hadha alfu sholatin wa sholatul masjidil aqsa khamsimati sholat. Sholat di Masjidil Haram itu nilainya sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Dan sholat di masjidku, Masjid Nabawi, nilainya 1.000 kali dari sholat di masjid lain. Dan sholat di Masjidil Aqsa itu 500 kali. Jadi paling 500 ya. 500. Artinya kalau sholat di Masjidil Haram 1 kali itu sama dengan sholat di masjid 500 kali. Itu kelebihannya. Jadi kalau memang masjid yang Allah wariskan kepada umat Islam memang. Dan sekali kelebihan dia masjid yang kedua dibangun Allah ya setelah Mekah. Kedua, masjid yang Allah berkenan untuk memberangkatkan Nabi ketika Isra dari Mekah ke Madinah, kemudian dari Madinah ke Sidratul Muntaha. Kan dikatakan dalam Asra itu alladzi barakna haulahu. Di sekitar punya banyak keberkahan. Dari tanah sekitar Masjidil Aqsa itu tanah yang berkahi Allah. Kata Allah, subhanalladzi asra bi abdihi minal masjidil haram minal aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Ini antara kelebihannya. Maka wajib untuk kita pertahankan. Allah wariskan kepada kita wajib untuk pertahankan itu. Dan sekarang sudah dijajah ya, dijajah. Bahkan kapan itu kan orang-orang Yahudi itu masuk situ dengan sepatu mereka, dengan anjing-anjing mereka, dan siapapun yang masuk itu atas rekomendasi mereka, diawasi oleh mereka. Nah, itu yang harus kita bebaskan. Karena misalnya untuk umat Islam, untuk sholat ibadah dengan baik, tapi kita nggak bisa merasakan karena gara-gara dikuasai oleh sementara dikuasai oleh orang Yahudi. Oh iya, berarti ini ya di sisi lain Allah memberikan keutamaan ya bagi umat Islam yang melakukan ibadah di sana, tapi di sisi lain orang Yahudi meyakini bahwa di sana ada tadi Sulaiman tadi yang ingin akhirnya merebut juga gitu ya. Akhirnya mungkin terjadilah konflik ini ya. Bahkan ya memang sebenarnya kan milik Palestina gitu ya. Pasti benar mas. Oh gitu. Orang Yahudi kok nggak punya hak sama sekali di sana. Ya. Kalau ini Ustaz kan biasanya ada ini di Indonesia kadang tour travel umroh Makkah plus Al-Aqsa. Nah itu apakah bisa kok bisa seperti itu? Apakah gimana itu? Jadi begini, Nabi mengatakan la tusaddur rihal illa ila masjid. Tidak boleh bepergian dengan upaya optimal ke masjid-masjid ketika masjid saja. 3 masjid, ada dalilnya? Iya, ada masjidnya tuh. Tidak boleh kita bepergian dengan memberikan potensi yang terbesar dengan dana banyak, waktu potensi banyak. Kecuali ketika masjid saja. 3 masjid. Haram, Mekah, Madinah, dan Al-Aqsa saja. Oh iya. Maka memang ada sunnahnya kita mengunjungi, cuman tidak sebebas kita kunjung ke Mekah ke Madinah. Karena tadi
diawasi dan harus ada izin rekomendasi mereka lewat Yordan, lewat Mesir pun Rifah itu kan sering ditutup jauh. Yordan itu pun diawasi gitu, nggak semudah sebagaimana kita bayangkan kita umroh atau kita ke Mekah itu ya. Iya, intinya ya ada resiko yang mungkin bisa jadi nggak kita duga ya, Ustadz. Beda dengan kebebasan di Nabawi ataupun juga di Masjidil Haram gitu ya. Karena juga ini tadi ya disebutkan 3 masjid yang memang harus disunnahkan untuk dibolehkan kita untuk mengeluarkan dana banyak. Untuk hanya untuk berkunjung di masjid itu. Nah, itu tentunya artinya ya panggilan kita untuk membebaskan Palestina atau Al-Aqsa ini terhadap jajahan itu ada dasarnya ya, ada dasarnya sunnah Nabi, keberkahan dari Allah. Jadi membela Islam di antaranya harus membela Masjidil Haram, karena bagian dari ajaran, bahkan dari Islam kan nggak terpisahkan kan. Maka kita membela Islam berarti juga harus wajib membela Masjidil Aqsa. Oh iya. Tapi kalau mungkin ini Ustaz, katanya nanti di hari akhir kalau mungkin tanda-tanda kiamat ataupun nanti kiamat akan dekat itu Masjidil Aqsa kembali dikuasai umat Islam. Benar sekali. Jadi memang salah satu tanda-tanda akhir zaman itu ketika orang-orang Yahudi sudah nggak bisa apa-apa. Sampai batu-batu pun itu memberitakan ini Yahudi di belakang bunuhin. Kalau lagi di pohon yang memang horkot. Jadi memang tanda. Maka ketika orang Yahudi sudah berkumpul di Palestina, ada yang mudah-mudahan ini bagian dari tanda akhir zaman umat Islam menang gitu loh. Nanti akhir mesti menangnya nanti. Iya. Artinya kita sedang menuju ke sana ya. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Cuman kapannya, dekatnya itu kita nggak bisa memastikan. Iya, karena ya durasinya goib itu. Ya. Karena bagian dari tanda-tanda kiamat itu goib sifatnya. Kita nggak bisa memastikan. Iya. Ya tentunya mudah-mudahan ya kita setidaknya menjadi ikhtiar ya untuk membebaskan Palestina ya Ustaz. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari netizen terkait tadi ya Palestina, terkait Masjidil Aqsa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.